Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wasalat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakat al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan ke rumah Allah di waktu malam gelap gulita dingin, apa kata Rasulullah? Basyiril masyari bizzuna minal masajid bin nurid tamah yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi mereka yang berjalan di gelap gulita menuju masjid rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nanti di yaumil qiyamah mereka akan memancarkan cahaya yang sempurna dari seluruh wajah tubuh mereka. Dan saksikan orang yang berjalan pada waktu subuh menuju rumah Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ini kata Rasulullah. Dan insya Allah kita semua yang hadir pada subuh adalah orang-orang yang beriman. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Tanda orang yang beriman itu bisa kita lihat mereka sholat subuh berjamaah. Kalau sudah sholat subuh ini bisa dilakukan secara istiqomah, insya Allah sholat-sholat yang lainnya pun akan bisa dilakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking sayangnya Allah, begitu sayangnya Allah kepada umat ini, kepada hambanya, Allah telah menyediakan satu surga untuk satu rumpun keluarga besar. Hati-hati. Kira-kira, Bu, ketika kita bercanda dengan anak kita, istri kita, suami kita di rumah, kira-kira candaan ini bisa ketemu lagi nggak nanti di akhirat? Kita punya rumah yang indah, yang bagus, yang megah, mahal, mobil, kendaraan punya kita, fasilitas. Apa yang kita inginkan bisa kita beli dengan duit. Kira-kira kebahagiaan ini bisa kita dapatkan lagi nggak? Insyaallah. Hati-hati. Allah saking sayangnya Allah telah menyediakan satu istana di dalam surga untuk satu rumpun keluarga dari moyangnya sampai hari kiamat. Mohon maaf, demi Allah saya katakan, Masya Allah. Apalagi di dalam keluarga itu ada penghafal Quran, maka inilah yang membawa mereka masuk ke dalam satu istana nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar negeri, dalam negeri kami keliling, subhanallah, hari ini ibu-ibu, para istri-istri dengan begitu semangat mempersiapkan anaknya untuk menjadi penghafal Quran, memahami Quran, untuk memahami menjadi keluarga Allah.
Kalau di luar sana, ibu-ibu hari ini mereka berjibaku untuk mempersiapkan anaknya. Bagaimana ibu-ibu yang ada di sini? Bagaimana bapak-bapak yang ada di sini? Sudahkah mempersiapkan anaknya untuk menjadi mahamilul Quran, punya Al-Quran, memahami Al-Quran, memegang Al-Quran yang pada dasarnya mereka adalah keluarga Allah. Kalau hari ini kita bertetangga dengan jenderal, bahagia luar biasa. Bertetangga dengan menteri, luar biasa. Bertetangga dengan camat, minimal. Itu ketika kita dipanggil oleh pejabat tinggi, berbunga hati kita. Bagaimana apatah lagi ketika kita dipanggil oleh Allah, berkeluarga dengan Allah, bagaimana tidak bunganya hati ini, bahagianya hati. Anak umur 5 tahun, 6 tahun, kami keliling Pak. Di Indonesia hari ini sudah bisa menghafal 15 juz, 20 juz, 5 tahun, 6 tahun. Di Indonesia ada anak, Masya Allah. Kami di Bangladesh bertemu sama satu keluarga yang super miskin, 7 anaknya semua hafal Quran. Miskin, super miskin. Bangladesh ada anak yang umur 4 tahun sudah hafal 30 juz. 4 tahun itu bisa apa? Hafal 30 juz. Makanya saya katakan insya Allah di Kota Bangun harus ada pondok pesantren hafal Quran sampai dengan perangkat ilmunya, dan saya siap untuk membina di sini. Dan alhamdulillah gayung bersama ada jamaah kita yang akan mewakafkan tanahnya, akan dibangun pondok pesantren tahfizul Quran, alim, dan perangkat-perangkat ilmunya. Masya Allah, luar biasa. Beliau katakan, sudah lama saya berdoa, Ustaz, baru dikabul sama Allah. Mudah-mudahan ini memancarkan cahaya dari Kota Bangun, pancaran cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok pesantren, tahfiz, alim, dan perangkat lainnya, dan di dalamnya ada dakwah. Itu sangat penting. Pondok pesantren ada dakwah, dan dia bersanad. Dakwanya bersanad sampai kepada Rasulullah, tahfiznya bersanad sampai kepada Rasulullah, alimnya, kitabnya bersanad sampai kepada Rasulullah. Hati-hati hari ini banyak pondok pesantren atau rumah-rumah tahfiz yang terbangun, bahkan di kota-kota besar hari ini menjamur rumah tahfiz, tapi tidak jelas sanadnya kemana. Itu indikasinya akan memunculkan khawarij baru. Dan ini penelitian kami sekarang. Hati-hati, terjadi kan di Bandung seorang ustaz mengajarkan tahfiz Quran 12 orang, dia setubuhi anak santrinya sendiri. Cek and recheck, nggak jelas, ternyata Syiah. Itu Allah Akbar. Makanya kalau kita milih pondok syaratnya 3. Idza laqitumuhum al-asy'ariyah ahlussunnah wal jamaah fahum al-asy'ariyun wal maturidun. Tahun 2016 seluruh ulama dunia berkumpul sepakat yang namanya ahlussunnah wal jamaah hanya 3. Dia berakidah al-asy'ariyah, al-maturidiyah. Yang kedua bermazhab. Yang ketiga bertasawuf. Kalau ada pondok pesantren tidak bertasawuf dan tidak bermazhab, patut ditolak. Jangan pernah memasukkan anak kita ke pondok itu. Pulang-pulang nanti akan nyesatin orang tuanya sendiri, akan nyalah-nyalahin orang tuanya sendiri. 3 saja. Kalau ada pondok berkata ini pondok salafus soleh, ambil 3 kriteria ini. Ya, berakidah Asy'ariyah,
bermazhab, karena ada pondok yang tidak bermazhab. Hati-hati. Ini mazhabnya entah dari mana. Yang ketiga, dia bertasawuf. Ada bab ihsan tentang qalbu. Ya, ada tasawuf, ada thariqah, ada mursyid, ada murid, ada pengamalan, zikir, ibadah yang dituntun oleh guru langsung bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang bagus. Makanya jangan hanya lihat bagus pondoknya, tapi lihat di dalamnya, ya, bersanad atau tidak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking sayangnya Allah menyediakan satu istana di dalam surganya Allah bagi satu rumpun keluarga. Apalagi dalam keluarga itu ada seorang penghafal Quran. Dan ini Allah nyatakan dalam Al-Quran surah ke-52 ayat ke-21. Surat 52 surat apa? Halo? Cari sendiri ya. Ayat 21. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Dan orang-orang yang beriman nih, patokannya iman. Ya. Kemarin saya sampaikan ada berapa? Pilar agama ada berapa? Ada 4. Islam, iman, ihsan, hari akhirat. Pelajaran tentang hari kiamat, as-sa'ah, ini waktu. Pilar agama ya, hati-hati. Dan ini diajarkan langsung oleh malaikat Jibril berhadapan dengan Rasulullah di dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lututnya malaikat Jibril bersentuhan dengan lututnya Rasulullah, bertanya 4 perkara ini: iman, Islam, iman, ihsan, dan hari akhirat. Itu pilar agama itu. Itu bukan ngada-ngada tuh. Ya. Orang hebat hari ini Islamnya, tapi nggak punya ihsan, kosong. Orang hari ini imannya hebat, tapi nggak punya ihsan, pincang. Ayo, harus ada 3, 4. Masya Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman secara harfiahnya. Wattaba'athum, saling mengikuti mereka. Zurriyatahum, rumpun keluarganya. Jadi ini salah satu ayat menjadi dalil kita mendoakan, mengirimkan pahala doa kita, zikir kita, zakat kita, seluruh ibadah kita, pahalanya kita kirimkan kepada orang, keluarga kita, itu pasti sampai. Pasti sampai. Beda dengan orang yang sebelah, katanya nggak sampai itu bacaan Al-Fatihah, doa segala macam kepada ahli mayit, orang sebelah gitu, ya, kelompok sebelah. Walladzina amanu, dasar iman. Wattaba'athum zurriyatahum, saling mengikuti mereka, keluarga mereka. Al-haqna. Nah, al-haqna ini Pak, pada puncak keimanan mereka bersama, satu rumpun keluarga nih. Al-haqna berjalan, ada di belakang, ikut lagi di belakang, itu namanya al-haqna. Satu rumpun keluarga Allah masukkan ke dalam satu istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa, dibimbing, ditenteng langsung oleh seorang anak penghafal Al-Quran. Ayahnya kanan, ibunya kiri, berpakai mahkota yang begitu indah dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tertera di dalam hadis At-Tirmizi 2915. Bagaimana seorang anak ketika nanti di sana anak bisa memapah kedua orang tuanya, masuk ke dalam surga, di atas singgasana kerajaan Allah, bermahkota intan berlian, yakut, marjan, masya Allah. Terus orang tua yang lain kemana? Ketika mereka ingin mendapatkan pertolongan dari anaknya gak bisa berbuat apa-apa. Teriak orang tuanya. Di sisi lain ada anak yang menggandeng kedua orang tuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kita di mana?
Saat itu kita di mana? Kemana anak kita? Kita sekolahkan tinggi-tinggi jadi sarjana. Mereka tidak kenal Al-Quran, mereka tidak kenal Allah, mereka tidak kenal Sunnah Rasulullah SAW. Bukan sarjananya. Saya sampai S3 nih, bukan gagah-gagahan, bukan. Hanya untuk mengimbangi. Ada orang yang sombong dengan pangkat jabatan, dengan titelnya. Kalau ada S4, mungkin saya ambil lagi S4. Nggak ada lagi S4, tinggal S tong-tong, ya, S nong-nong. Ada. Untuk mengimbangi. Ada orang yang sombong dengan titelnya. Saya mau udah profesor, saya sudah doktor, nggak perlu lagi sholat. Ada yang begitu. Yang sholat itu SD, ya, orang miskin. Kita mau udah doktor, profesor. Allah, maaf, ada mahasiswa saya ngambil S2. Ketika saya tanya, suruh baca Al-Fatihah, nggak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ngambil S2, Al-Fatihah nggak bisa. Ya Allah. Ingin karirnya melejit, maju, tapi baca Al-Fatihah nggak bisa. Makanya kami punya mahasiswa 17.000. Itu kalau semester, baik itu semester ataupun akhir semester, itu wajib semesternya keluar 3 hari. Semesternya keluar 3 hari. Ya. Wajib ketika wisuda harus hafal 5 juz. Itu bergerak di bidang administrasi, di bidang pajak. Ya. Titelnya itu Magister Science, MSI, S2-nya sama dengan juga S3-nya, ya. Magister Administrasi. Tapi ketika wisuda hafal 5 juz di bidang dunia. Tapi kita arahkan seluruh pegawainya dari mulai satpamnya sampai kepada direksinya wajib setiap bulan ngecas iman 3 hari. Jadi SOP-nya tuh saya buat. Saya sebagai direktur, masya Allah, ya, yang ngatur semua tuh, job list-nya, SOP-nya dirubah semua tuh. Wajib seluruh karyawan keluar 3 hari setiap bulan, setiap tahun 45 hari. Itu kampus Pak, punya SOP, punya job list kerja. Bagus, suatu organisasi, Masjid Al-Jamal, pengurusnya setiap bulan ada job list-nya tuh, SOP-nya, ya, standar operasionalnya, ya, wajib 3 hari itikaf di masjid beliau. Itu harusnya. Ya ketua ya. Dicas ini iman ini, ya, agar supaya juga Bang Pendor istiqomah itu 3 hari. Nambah istri, tapi iman gak nambah, gimana ini? Allah biasa. Mohon maaf. Imam At-Tirmizi lahir 290 Hijriah. Beliau masa akhir hayatnya buta. Kenapa buta? Ketika ada seorang bertanya, "Maha kada ya Syekh? Kenapa sepertinya Syekh?" Apa kata beliau? Masya Allah, Imam Tirmizi ini imam besar, hafal Quran, hafal hadis. Imam besar ya, bukan Imam Al-Jamal, bukan. Imam besar, ya, hafal Quran, hafal hadis. Di masa akhir hayatnya buta beliau. Kenapa? Karena banyak menangis ketika ditanya, "Maha kada ya Syekh? Kenapa seperti ini ya Syekh?" Apa kata beliau? "Aku takut ketika aku kembali kepada Allah, amalanku belum cukup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalanku belum cukup, belum pantas untuk menghadap Allah." Itu imam besar, hafal Quran, hafal hadis, meriwayat hadis. Khusus beliau mengarang satu kitab, dari ujung rambut sampai ujung kuku pribadi Rasulullah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu satu kitab khusus bagaimana Rasulullah.
kriteria Rasulullah. As-Sama'il Al-Muhammadiyah ditulis langsung oleh Imam At-Tirmizi. Masya Allah. Allahu Akbar. Buta dia menangis. Kenapa? Merasa amalnya belum cukup ketika nanti menghadap Allah. Belum ada apa-apanya. Pertanyaannya, kita bukan imam besar, nggak hafal Quran, apalagi hafal hadis, riwayat hadis. Jangan riwayat hadis, hafal hadis saja. Hari ini hafal, besok lupa. Terus kita mau kembali kepada Allah. Apa yang bisa kita bawa? Ayo, apa yang kita bisa bawa? Terus kita berlangkah-langkah berjalan di bumi Allah nih. Begitu sombongnya kita. Allahu Akbar. Angkuhnya kita. Angkuh kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu setiap melakukan amal, dia hadirkan semua keluarganya. Apalagi bangun malam, bangun tahajud itu, Nabi membangunkan keluarganya, membangunkan menantunya, Sayyidina Ali membangunkan anaknya untuk sama-sama beramal, nggak selamat sendiri, walaupun Nabi udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau masih mau bengkak-bengkak kakinya untuk sholat? Bukankah engkau telah dijamin oleh Allah enggak punya dosa? Asraful makhlukat. Apa kata Rasulullah? Apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Masya Allah. Maka orang yang bangun tengah malam walaupun 2 rakaat itu tanda orang yang pandai bersyukur. Jadi ukuran bersyukur itu Pak, bangun sholat malam. Jadi kalau ada orang, alhamdulillah saya punya duit, itu bukan bersyukur namanya. Ya, alhamdulillah rumah saya bagus, alhamdulillah mobil saya mewah, alhamdulillah istri saya 4. Itu bukan bersyukur namanya. Ukuran bersyukur itu bangun sepertiga malam munajat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangun munajat. Maka apa kata Rasulullah? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? 2 rakaat aja Pak. 2 rakaat aja Bu. 2 rakaat aja. Allahu Akbar. 2006 di Mesir ada satu dusun. Ada seorang anak bernama Muaz. Matanya buta. Matanya buta. Allahu Akbar. Umur 6-7 tahun. Dia ingin hafal Quran dalam keadaan posisi matanya buta. Dia minta sama ayahnya, ya tolong carikan aku seorang alim, guru Al-Quran, agar supaya aku bisa belajar Al-Quran. Maka dibawalah, dicarilah seorang guru Al-Quran, seorang syekh Al-Quran. Ternyata sekitar 30 kilo dari tempat tinggalnya. Bolak-balik jadi 60 kilo. Subhanallah. Luar biasa. Semangatnya ingin menghafal Al-Quran walaupun dalam keadaan buta. Punya motor butut udah gak ada harganya lagi. Ya Allah, dibuatlah itu motor butut sedemikian rupa agar supaya bisa ayahnya ngantar itu Muaz. Sampai di depan syekhnya, Iqra ya bunayya, baca wahai ananda. Ya bunayya, itu panggilan paling halus. Iqra ya bunayya, hati-hati ya panggil anak kita. Hei Badung, hati-hati. Panggil nama anak kita dengan nama yang indah. Ya. Hei Toper, jangan dipanggil nama yang tidak benar gitu. Ya. Doa, apalagi seorang ibu. Ya, bahasa nih Masya Allah. Iqra ya bunayya. Alif Lam
jaraknya bolak-balik 60 kilo. Kira-kira kalau orang Kota Bangun ini, ya, saya suruh datang ke Samarinda, ke Rawa, Badak, Muara Badak, datang ke sana cuma 1 ayat, suruh balik lagi ke Kota Bangun. Kira-kira besok balik lagi nggak? Masya Allah. Kurang ajar ini kiai. Masa 1 ayat 1 hari perjalanan kita 60 kilo bolak-balik. Nggak bakalan datang lagi. Tapi Muaz, subhanallah, walaupun 1 ayat 1 hari, ternyata ayahnya itu ngejadiin motor, ada papan tulis depan motornya. Ayahnya nulis ayat itu, dibaca sama ayahnya. Muaz dengar dalam kurun perjalanan 2 tahun, Pak. 2 tahun Muaz hafal 30 juz, ayahnya nggak hafal. Itu perjalanan. Masya Allah, dalam perjalanan tidak ada sia-sia. Ayahnya nulis Al-Quran di papan tulis dengan motor butut. Nah, ya. Orangnya ngaji, motornya juga ngaji, ikut ngaji, jadi enak, jalan begitu. 2 tahun Muaz bisa hafal Quran, ayahnya nggak hafal. Tersebarlah berita ini. Datang reporter dari Kuwait menanyakan perihal, Mas, ya Syekh Muaz, apa yang menyebabkan engkau bisa hafal Quran sedemikian rupa dalam keadaan buta? Masya Allah, Allah karim. Apa kata anak ini? Umur 67 tahun. Ketika aku nanti kembali kepada Allah, tidak ada yang bisa menemani aku. Ayah ibu pun tidak akan pernah bisa. Maka aku sungguh-sungguh menghafal Al-Quran ini, walaupun dalam keadaan buta. Nanti ketika aku ditanya oleh Allah dan aku disiksa oleh Allah, aku akan bertanya kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, tolong ringankan sedikit siksaanmu kepada aku, karena aku telah menghafal Al-Quran dalam keadaan buta, ya Allah. Itu anak 7 tahun berpikir tentang hari akhirat. Ya Allah, kalaupun aku disiksa, tolong ringankan sedikit siksaan, ya Allah, karena aku telah menghafal Al-Quran dalam keadaan buta. Pikiran anak 7 tahun. Hari ini kita diberikan umur 40 tahun, 50 tahun, sampai 60 tahun. Apa yang telah kita buat dengan Al-Quran? Ayo. Terus apa yang kita nanti persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus kita minta doa. Kita selalu minta doa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga Firdaus. Sangat prestisius permintaan kita masuk ke dalam surga Firdaus. Ketika malaikat lihat, emang lu siapa toh? Minta surga Firdaus, emang amalan lu apaan? Ayo. Bingung itu malaikat. Masyhur Quraisy minta surga Firdaus, emang amalannya apa? Dilihat. Ya Allah, sholatnya belum bentuk, baca Qurannya belum benar, Al-Fatihahnya apa lagi? Dilihat lagi, sedekahnya, ya orang yang paling pelit dia ini. Ya. Pikir, Masya Allah, mentiknya luar biasa. Ya, ketutup tahannya. Ya. Ketika disuruh bersedekah, nggak ada sedekahnya. Ketika sholat berjamaah, ya Allah, hanya sholat Jumat doang ada. Terus minta surga Firdaus, bingung malaikat, ini orang mau dimasukin kemana nih? Anak umur 7 tahun, Pak, berpikir tentang akhirat. Kita diberikan waktu umur hari ini, apa yang telah kita perbuat? Ketika ditanya, udah baca Quran belum? Gak punya waktu, Ustaz. Ya Allah, gak punya waktu baca Quran. Sedangkan HP selalu ganti status. Tiap hari statusnya ganti. Ada statusnya my heart, ada statusnya my lovely, ada statusnya my Muna. Ya Allah. Tapi Quran, Allah, Masya Allah. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, jika Engkau menyiksa aku, tolong ringankan sedikit siksaanmu, karena aku telah menghafal Al-Quran dalam keadaan mata yang buta. Maka hari ini
Yuk seluruh keluarga saya yang ada di Kota Bangun, seluruh jamaah, ayahanda bunda, yuk kita bangkitkan. Kota Bangun ini akan memancarkan cahaya. Amin. Jangan sia-siakan. Kalau hari ini kita nggak bisa punya Al-Quran, anak kita nggak akan pernah menghabiskan biaya duit kita, harta kita untuk membiayai anak kita. Kalau anak kita nggak bisa, cucu kita. Ini akhir sudah di penghujung zaman, Bu. Akhir sudah di penghujung zaman hari ini. Bahkan kata Rasulullah, sekalipun besok kiamat, kamu harus berbuat amal kebaikan saat itu untuk menjadi kebaikan. Jadi jangan sia-siakan fasilitas diri kita hari ini, umur kita hari ini masih diberikan sehat oleh Allah, masih diberikan panjang umur oleh Allah. Masya Allah, keluarga yang bahagia, masih bisa makan yang enak, yang nikmat. Bagaimana hari ini, berapa banyak keluarga kita? Bahkan hari ini, ibu, ayahanda bunda, ada 900 lebih anak didik kami, Rohingya, sebatang kara, gak punya orang tua, gak punya sanak famili, gak punya keluarga sama sekali. Ya Allah, walaupun dalam keadaan mereka masih trauma melihat orang tuanya, keluarganya ditembak di hadapan mereka, dipotong-potong di hadapan mereka, tapi mereka sanggup untuk bisa punya Al-Quran. Bahkan hari ini 600 orang didikan kami, anak Rohingya, udah mau selesai 30 juz mereka hafal di luar kepala mereka. Dalam keadaan trauma, dalam keadaan terbatas, miskin, bahkan makan pun harus minta-minta. Bagaimana kita hari ini diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah? Bagaimana hidup kita dengan Al-Quran? Perhatian kita dengan Al-Quran. Kalau anak kita nggak bisa, cucu kita. Kalau cucu pun kita, generasi kita, 7 turunan kita nggak ada yang kenal Al-Quran. Ya Allah, ambil anak kita, biayai mereka dengan harta kita untuk menghafal Al-Quran. Pahala hafalannya akan terus mengalir kepada kita. Maka hari ini, Masya Allah, yuk keluarga saya, keluarga besar Kota Bangun, Masjid Al-Jamal, yuk insya Allah umur saya 52 tahun ini, entah panjang atau tidak. Semalam ada minta di rumah saya, semalam ada kita Pak Haji Sardin, ya, minta bagaimana caranya minta dipanjangkan umur. Masya Allah, saya bilang insya Allah nanti semua saya kasih, ya, bisa kita amalkan. Nah ini kita bisa berdialog dengan rohani kita, ya. Masya Allah, sebelum tidur, kan Nabi itu mengajarkan kita wudhu dalam keadaan suci kita. Usahakan sebelum tidur, kalau kita bisa sholat tobat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, karena kita tidak tahu pada siang hari apa yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar. Takutnya kita tidur selama-lamanya belum sempat bertobat. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, nah Hasan Al-Basri ini beliau sanad tasbih ini ada sanadnya, bukan sembarang megang tasbih ya. Beda dengan tasbih yang itu nggak ada sanadnya, itu nggak sunnah itu. Ya, yang itu ada kekok. Ini ada sanadnya nih. Ya. Hasan Al-Basri langsung mendapat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pakai tasbih bukan 100, 2000 tasbihnya. Nah, jadi ilmu harus begitu, harus tahu kemana, bukan hanya pakai doang ini. Ya, subhanallah. Hasan Al-Basri mengatakan ada 3 perkara yang harus kita minta di dalam sujud terakhir. Kalau tidak bisa setiap sujud terakhir minimal. Yang pertama, Allahumma ja'alni min husnil khatimah. Ja'al itu, ini itu menurut diri pribadi. Kalau Allahumma ja'alna, nah seperti doa tadi, Allahumma ja'alna min husnil khatimah. Ya Allah, jadikan kami di akhir kehidupan kami husnul khatimah. Yang pertama. Yang kedua, warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Kami bertobat sungguh-sungguh taubatan nasuha sebelum ajal menjemput. Nah, itu kita minta. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita
ditetapkan dalam agama yang diridhoi oleh Allah. 3 ini yang tidak ada jaminan datang dari Allah. 3 ini Pak ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tobat nggak sempat kita, atau tidak? Takut lagi maksiat, datang malakul maut, sakaratul maut. Dalam keadaan lalai, datang sakaratul maut. Atau yang ketiga, tidak ada jaminan kita tetap di dalam agama. Karena hari ini berapa banyak? Hari ini pun kami punya santri Pak, ada 300 lebih mu'alaf di pelosok Cianjur Selatan. Itu misionaris luar biasa. Orang-orang Sunda itu banyak yang jadi murtad sekarang. Allah, kalau bukan karena kita diri dai menuju ke pelosok-pelosok bumi Allah, harta, waktu, perasaan dikorbankan, nggak akan ketemu. Hari ini saudara kita banyak yang murtad. Bahkan hari ini keluarga kita mungkin ada yang murtad gara-gara harta, pangkat, jabatan, atau dia nikah melihat kecantikan, kegantengan, dia gadaikan agamanya keluar dari agama Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 300 hari ini Pak. Boleh kalau kita sempat ke Jakarta, telepon, lihat pondok kami hari ini ada 300 mu'alaf yang tadinya sudah jadi murtad, kita balikin lagi ke Islam. Masya Allah, kehidupan itu luar biasa. Kehidupan di pelosok saudara kita hari ini, Cianjur Selatan, itu berat. Cianjur Selatan, ya, misionaris dengan segala fasilitas yang lengkap. Ketemu sama saudara kita Muslim, 7 orang satu rumah itu ukurannya cuma 3x3, 7 orang keluarga hidup di ukuran 3x3. Bagaimana tidak menjual akidah? Ketika ditawar, mau tinggal di perumahan, mau kasih makan, mau kasih duit setiap hari, mau bablas akidah. Terus di mana kita hari ini yang penuh dengan kenikmatan? Pernah nggak berpikir kita hari ini? Ya. Pernah nggak berpikir diri kita? Allahu Akbar. Maka hari ini saya mengajak keluarga saudaraku semua yang hadir subuh ini, paling tidak anak Rohingya nih Pak, anak Rohingya, Masya Allah, ada 900 orang, itu sebatang kara, nggak punya orang tua, nggak punya sanak famili. Saya mencarikan makan mereka sebulan, satu orang itu 100 ribu, sebulan makan mereka 100 ribu. Kira-kira masuk logika nggak? Sebulan 100 ribu. Kita makan sebulan berapa? Ayo Pak, ayo kita ukur dulu nih. Itu karena ada Al-Quran dalam diri mereka. Jadi 100 ribu cukup untuk sebulan. Karena nanti kata Rasulullah, di akhir zaman ketika peperangan antara Yahudi ini, nah orang-orang beriman tidak punya makanan. Makanan mereka hanya Al-Quran dan zikir. Bahkan nanti batu akan berbicara. Akan berbicara. Hei orang beriman, nih orang Yahudi sembunyi di batu. Batu berbicara kepada orang beriman. Habis makanan. Makanya saya minta ada 900 orang Pak. Setiap bulan itu satu orang 100 ribu. Siapa siap kasih makan 100 ribu satu orang? Ada yang siap? Sama. Cuma 3 orang? Sama. Satu orang Pak 100 ribu. Itu nanti surganya seluas itu nanti. Jadi kita ke sana. Nah ke sana. Jasad kita nggak ke sana, tapi rezeki kita ke sana. Walaupun sedikit, selembar 100 ribu untuk 1 bulan. Ada yang siap? Insyaallah. Ambil 1 orang Pak. 5 orang, 6 orang. Ya Allah, ini takut-takut. Nggak tahu takut gimana gitu. Mudah-mudahan bukan takut pelit ya. Berapa sih 100 ribu untuk 1 bulan? Nah, insya Allah nanti ketua kita yang ngumpulin. Mungkin ada yang malu-malu, mungkin ada yang mengambil 100 orang. Ya, benar. Itu nggak menutup kemungkinan. Mungkin ada yang mengambil 10 orang. Maka silakan. Saya tidak meminta ya, tapi wajib untuk mengingatkan. Karena dalam surat Al-Ma'un, ada orang yang tidak menyampaikan, meminta kepada orang harta, itu dosa juga dia. Dosa Pak. Orang punya harta yang banyak, lantas ada yang tidak mengingatkan, meminta untuk dikeluarkan itu sisa-sisanya, dosa juga. Jadi harus diingatkan. Mungkin masih ada
sisa-sisa sedekah kita atau zakat mal kita yang belum kita keluarkan. Yuk kirimkan untuk saudara kita. Dengan pahala itu, dengan mereka baca Quran, hafal Quran, mungkin kita tidak pernah sadar dalam keadaan tidur kita Allah kasih musibah, ternyata tertolak karena ada doa mereka yang ada datang pada saat itu ketika kita tidak sadar dalam keadaan tidur. Sebelum tidur, nah, liruhi, ucapkan itu, liruhi wa jasadi, sebutkan nama kita dan nama bin kita. Baru berdialog kita di situ, Pak. Baca Al-Fatihah, ketika baca getar ini, Pak ya, kita pegang ini. Ketika kita sebelum tidur berdialog dengan rohani kita. Liruhi wa jasadi masyhur Ibnu Quraisy. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ia kadang itu, mintalah di situ apa yang kita minta. Kita dialog. Roh, panjangkan umurku 125 tahun. Nah, ini ilmu ini, Pak ya, yang tidak pernah didapat di perguruan tinggi, tidak akan ada. Ini ilmu tasawuf. Tasawuf itu ada torekat, ada mursyidnya yang membimbing. Ya, bukan asal sebut saja. Baca. Kita memberikan nutrisi kepada rohani kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Fatihah itu, bahkan di dalam sholat, mohon maaf, ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, disitulah kita benar-benar, ya Allah segala puji, Engkau masih berikan aku mata, pendengaran, tangan, 360 tulang ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat itulah kita bersyukur, ya Allah, aku masih bisa berdiri, ya Allah, mata aku masih bisa melihat, mendengarkan. Ketika kita baca alam, jasad kita ini adalah alam. Maka baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, dulil, itu dulil, salah baca, itu nama setan, sifat setan itu. Ya, nah, ini dibukanya, rahasianya dibukanya Al-Fatihah. Hirab, itu nama setan. Hati-hati, salah sedikit baca kita. Makanya saya sanad Al-Fatihah saya 4 bulan baru dapat di Madinah. Makanya berat sebenarnya. Ya. Jadi imam itu, ya Allah, tanggung jawab yang luar biasa. Ya. Hirab, Alhamdulillah, ya Allah. Nah, salah baca kita, bukan menyebut Allah, kita menyebut setan. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaum. Kiyau itu nama sifat setan. Kalau kiyau itu benar. Ada orang baca kiyau, ya, yang merajai hari kemudian setan, bukan Allah. Jadi kiyau, penyebutannya kiyau, bukan kiyau. Nah, sedikit salah kita baca, masya Allah. Maliki Yaumiddin, kan ada 2 versi. Waras Maliki Yaumiddin, Maliki Yaum. Nah, ini semua yang kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk hafal Quran, bukan hanya sekedar hafal. Maka target saya untuk santri penghafal Al-Quran yang sudah bisa baca Quran dengan sempurna itu 1 tahun selesai 30 juz. 1 tahun. Sebenarnya 8 bulan. 8 bulan selesai 30 juz. Dengan program hanya menggunakan 2 jam dalam 1 hari. 2 jam bisa hafal 1 halaman. Bagaimana programnya? Harus masukkan anaknya ke pondok kita, baru tahu. 8 bulan selesai 30 juz. Mungkin 1 tahun sempurna 30 juz. Yang sudah bisa baca Quran dengan benar. Tapi kalau yang masih dari nol, itu 1 tahun 5 bulan. Harus dipraktekin dulu, Pak. Yang belum bisa baca Quran itu benar-benar 3 bulan dia harus tahsin benar. Tahsin 3 bulan targetnya. Ya, harus tahsin. Nah, bukan hanya sekedar membaca. Tadi kiyau, ya. Kanak.
Itu sifat setan. Sudah berapa tadi sifat setan? Ya. Iyyaka na'budu. Salah sedikit kita. Kana budu. Ada orang baca iyyaka na'budu. Ainnya harus benar-benar jelas. Kana, ya, kana budu. Udah sifat setan. Bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada setan. Kanasta, itu sifatnya juga meminta kepada Allah. Kanasta'in, ya, itu permen kanasta, itu buatan Yahudi, Pak. Ada permen namanya kanasta. Itu permen setan itu, ya. Kanasta'in, masya Allah, meminta hanya kepada Allah, bukan meminta kepada setan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada 7 sifat setan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Insya Allah anak-anak kita mudah-mudahan terbangun pondok pesantren di kota Bangun ini untuk memancarkan cahaya. Dan insya Allah orang-orang yang berkorban untuk agama Allah itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sekecil apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita keluarga masyarakat kota Bangun ini keluarga yang selalu mendapatkan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kita nanti, keturunan kita nanti, insya Allah keluarga yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Memahami Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu mereka dakwahkan, mereka keluar di jalan Allah untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa sampaikan. Insya Allah jamaah sekalian, Allah saksikan kita semua yang hadir pada